Kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia. Rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda. Kan agak lucu ya. Ketua KPK bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Pak. Jubir, nggak bisa katanya. Masa jubir bantah katanya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Nah, masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang, yang memang presiden. Ya. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Oke. Itu kuncinya. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita. Kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok. Salam hormat Bang Mahfud. Saya adalah salah satu pemilih Bang Mahfud ya, pemilih Ganjar dan Bang Mahfud. Dan saya memilih kemarin itu bukan karena Ganjarnya, tapi karena ada Bang Mahfudnya. Nah, melihat podcast Bang Mahfud belakangan ini, beberapa hal mungkin saya setuju bahwasanya jangan mempermainkan hukum. Tapi di sisi lain ketika Bang Mahfud menunjuk satu orang, Jokowi semua yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan hukum ini menurut saya Abang juga tidak objektif. Nah, harusnya seperti yang dibilang sama Uni Irma, muara semua ini adalah partai politik. Partai politik lah yang mengendorse semua. Ya, kalau seandainya Kaisang bisa naik, kalau partai politik nggak mau ngusung ya nggak naik ya kan? Benar nggak sih? Logikanya kan begitu Bang. Nggak mungkin Jokowi bisa menaikkan anaknya sendiri. PSI juga nggak punya kursi yang banyak kok, ya kan? Nggak mungkin dia berjalan sendiri. Artinya ini adalah sebuah kesepakatan bersama di antara politisi partai-partai politik gitu loh. Kejadian tentang MK misalkan, Bang Mahfud juga bilang ini karena Jokowi juga, MA karena Jokowi juga. Loh, terus 5 orang ini gimana? Terus, oh iya dia tersandra. Ya kalau tersandra kesalahan siapa gitu loh. Kok bisa nyalain Jokowi semua? Itu saya merasa aneh kalau Bang Mahfud berpikir seperti itu. Saya setuju dengan pernyataan Abang bahwasanya hukum diperbaiki, saya setuju. Tetapi persoalannya ini adalah muaranya ke partai politik semua Bang. Ada semacam anggaplah oke, ada keinginan Pak Jokowi. Kemudian jika partai politik dia mandiri, partai politik punya cara sendiri, merdeka sendiri, dia tentu tidak akan melakukan itu. Jika kita berpikir tentang konsep adanya penyanderaan. Dan seolah-olah Bang Mahfud bilang ini Pak Jokowi ini sengaja menyandra. Didorong kemudian tersandra gitu. Kan sebelumnya Fitisa udah pernah bilang itu. Lah ngapain mereka mau didorong terus disandra? Itu kan goblok banget gitu kan. Didorong terus disandra itu ngapain ya? Berarti kan mereka ini memang integritasnya tidak benar. Bang Mahfud juga membuka, saya sama Pak Luhut misalnya pernah laporan ini pelaksanaan korupsi dan Pak Jokowi diam aja. Saya pun begini Bang. Seorang pimpinan, seorang presiden dalam sebuah perusahaan pun sama. Ketika ada laporan dari anak buahnya gini-gini, tentu dia akan melihat secara utuh, secara keseluruhan apa yang harus dilakukan kan gitu kan. Jadi ada proses-proses di mana Indonesia ini kan untuk memperbaiki semuanya tidak bisa hanya dalam sekejap mata 10 tahun Bang.
Ini korupsi ini sudah mendarah daging dari rakyat sampai ke petinggi. Jadi jangan sampai bilang, oh ini yang korup ini hanya karena pejabat, godul dan sebagainya. Lah rakyat sendiri juga korup. Rakyat sendiri mau disogok kok, pakai amplop kok. Kan faktanya begitu sampai hari ini. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Semua anggota DPR yang maju rata-rata di Senayan itu pasti menyiapkan uang, semua itu dia diakui oleh sama mereka gitu loh. Kalau nggak pakai amplop, nggak maju. Nah artinya rakyat pun juga rusaknya di situ. Dikasih amplop baru milih orang gitu loh. Nah gimana memperbaiki ini? Jadi memperbaikinya tidak bisa hanya dari atas ya. Dari atas, kecuali presiden ini diktator, otoriter ya kan. Gak mungkin bisa memperbaiki ini hanya dalam sekejap mata dan 10 tahun. Membangun moralitas, etika dan sebagainya, mentalitas gak bisa. Ya kan? Pelan-pelan. Makanya kalau saya ngelihat kayak Gus Ulil, itu melihatnya begitu, ada kemaslahatan-kemaslahatan lain gitu ya. Kemaslahatan-kemaslahatan lain yang kita lihat, kita nilai. Terus kalau Bang Mahfud, wah ini harus dibawa hukum macam-macam. Apanya yang mau dibawa hukum? Pernyataan Bang Mahfud sendiri sudah dibantah oleh Pak Jimli ini sebenarnya kan. Memang ada persoalan etika berat di sana, tapi kan tidak ada bukti-bukti tentang bagaimana Jokowi campur tangan di situ. Kan gitu. Kok bisa-bisanya semuanya menunjuk Jokowi gitu. Dan itu sudah terbukti gitu kan. Nah, jadi Bang Mahfud ini saya melihat boleh-boleh aja sih bersuara kayak gini. Kita setuju Bang Mahfud menyuarakan nuraninya, gak ada masalah. Tetapi Abang ini split tentang persoalan. Mungkin Abang bilang saya tidak dendam, macam-macam, tidak. Tetapi ada sepertinya sebesar biji zarah ini mengandung dendam, sakit hati Abang ini. Kan gitu kan. Melihat 9 tahun bagaimana Abang selama ini muji-muji Jokowi, sholatnya bagus, kemudian tidak korup dan tidak semuanya oke semua. Terus di akhir, anggaplah 2002-2023 ini kok melihatnya sampai nilai setitik merusak luksus belanga misalnya gitu kan. Melihat hanya satu keburukan itu pun juga belum tentu ada buktinya kan. Abang sendiri belum mengkonfirmasi sama Pak Jokowi, belum tabayun sama Jokowi. Dalam Islam itu wajib tabayun kata Bang Mahfud kan selalu membawa-bawa tentang konsep bagaimana dalil dalam Islam. Tapi Abang sendiri nggak mentabayun, datang dong ke Jokowi kalau memang berani. Datang langsung, Pak Jokowi ini gini gimana, apakah memang betul Pak Jokowi melakukan ini semua? Dengarkan dong Pak Jokowi seperti apa. Ya kan? Nah, jadi bagaimana, tentu kita melihatnya begini, kepentingan partai mengusung Kaisang ini persoalan elektabilitas dan sebagainya kan gitu kan. Nggak mungkin juga Kaisang maju tanpa didukung oleh Pak Prabowo, ya kan. Pak Prabowo tentu dengan Jokowi sudah sangat dekat. Bagaimana Jokowi memberikan kehormatan yang luar biasa, mengangkat harkat dan kehormatan Pak Prabowo itu berapa kali. 1, ketika dijadikan menteri. 2, ketika diberikan anugerah. Yang ketiga, dinaikkan bintangnya. Itu gila itu. Harga diri Prabowo sudah sangat luar biasa diangkat oleh Pak Jokowi gitu loh. Dan itu mungkin bisa bagian dari balas budi beliau, is oke aja. Karena waktu jadi gubernur Pak Prabowo yang mendukung dia pada saat ini, sekarang lah waktunya dia membalas budi terhadap Pak Prabowo. Yang mestinya itu harus dilakukan oleh Megawati, perjanjian batu tulis dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi yang mewujudkan perjanjian itu dalam konteks keindonesiaan. Karena awalnya kita juga sudah tahu, Pak Bang Mahfud juga mesti ngerti, sebenarnya Jokowi kan inginnya ada konsolidasi, ada istilah antara Prabowo dengan ada Prabowo dengan Ganjar, Gerindra dengan PDIP. Ketika andaikan PDIP mengambil kesempatan bersatu dengan Prabowo dan bersabar, Ganjar akan menjadi the next star di Indonesia. Nah, sekarang kesempatan itu tidak diambil. Akhirnya Pak Prabowo dan teman-teman memilih Gibran. Kok bisa-bisanya dibilang Jokowi yang maju-majuin anaknya, ya kan? Majuin anaknya supaya ini kan pilihan yang sulit bagi dia, dan Pak Jokowi memilih jalan sulit ini dan akhirnya dihujat di seluruh Indonesia. Bayangkan, seluruh Indonesia menghujat dia dan semua telunjuk mengarah ke Pak Jokowi bagi orang-orang yang membenci dan tidak suka dengan apa yang terjadi hari ini, kecuali saya dan beberapa teman-teman pendukung Jokowi. Kami melihat
kami melihat dan membuka mata kami bahwasanya memang betul tidak ada memang betul tidak ada yang sempurna, tetapi kita melihat lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentang hukum dan sebagainya, tentang MK dan sebagainya. Toh juga faktanya, abang melihat ketika ada MK memutuskan tentang threshold aja, abang nggak bersuara gitu loh. Apakah benar itu dilakukan oleh MK? Benar nggak itu MK bisa menggunakan teks untuk memutuskan tentang judicial review itu? Harusnya abang juga bersuara tentang itu dong kalau objektif. Tapi kan abang bilang, oh ini kemenangan rakyat yang setuju loh. Kalau sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan, ini sesuai. Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan, malah dibilang ini MK dipermainkan. Ini nggak benar juga Bang Mahfud, ya kan? Itu yang paling penting juga Bang Mahfud untuk dilihat. Saya fansnya abang. Sampai hari ini masih respect sama abang. Tetapi melihat fakta-fakta belakangan ini abang ngomong seperti itu, ya mbok ya tabayun lah. Sebagai orang muslim, abang pernah di pemerintahan Jokowi, silaturahim, tabayun, baik-baik, tanyakan baik-baik apa yang terjadi, kan gitu. Itu sebaiknya menurut saya. Daripada bersuara-bersuara seperti ini, kan teman-teman juga ngelihatnya abang semakin lucu, ya kan. Seperti memendam dendam, sakit hati, sepertinya begitu. Tapi terserah abang saja, itu haknya abang. Salam, respect Bang Mahfud.